Perkenalkan, nama saya Anggi Monika Brusuno Haji. Di sini saya akan menjelaskan sistem pakar diagnosa penyakit gizi buruk pada balita dengan metode preventif faktor. Adapun data gejala, yaitu G01 balita terlihat sangat kurus, G02 kulit pada balita sangat tipis, G03 tulang tangan, kaki dan dada balita sangat jelas dan menonjol. G04 kulit, bibir, dan kelopak mata balita sangat pucat. G05 rambut balita menjadi mudah dicabut, rusak, dan berwarna kuning. Perut balita mengalami pembesaran. G07 pembengkakan pada kaki dan perut. G08 balita sering tidur dan tidak mau beraktivitas. G09 kulit terlihat pucat atau kekuningan. G10 tangan dan kaki balita terasa dingin. G11 balita sering menangis. G12 bengkak pada leher balita. G13 mata melotot seperti mau keluar. G14 keringat berlebihan. G15 balita sulit berjalan. G16 keringat berlebihan. G17 balita sulit berbicara. G17 balita sulit berbicara. G18 kelumpuhan pada kaki balita. G19 kulit balita bersisik dan tebal pada saat terkena sinar matahari. G12 sering rewel. G21 kaki balita membengkak. G22 berat badan menurun. G23 sering muntah-muntah. G24 balita mengalami borok di kulit. G25 perut balita mengalami pembesaran. G26 kerontokan pada rambut balita. G27 kering pada kulit balita. G28 balita mengalami sesak napas. Adapun data penyakit, P01 marasmus, P02 kwashiorkor, P03 anemia, P04 gondok, P05 beriberi, P06 pellagra, P07 rakitis, P08 kasia, P09 gagal hati, dan P10 edema. Adapun nilai kepastian, nilai CF gejala gizi buruk pada balita. Yang pertama itu maramus, dengan gejala balita terlihat sangat kurus dengan CF08, kulit pada balita sangat tipis dengan CF08, tulang tangan, kaki, dan dada balita sangat jelas dan menonjol 04. Yang kemudian kwashiorkor, yang pertama kulit bibir dan kelopak mata balita sangat pucat dengan CF08, rambut balita menjadi mudah dicabut, rusak dan berwarna kuning dengan CF06, perut balita mengalami pembesaran dengan CF06, pembengkakan pada kaki dan perut dengan CF08, dan yang ketiga itu nama penyakit anemia dengan gejala balita sering tidur dan tidak mau beraktivitas dengan CF06, kulit terlihat pucat dan kekuningan dengan CF04, dan tangan dan kaki balita terasa dingin dengan CF06, balita sering menangis dengan CF08. Adapun nama penyakit gondok dengan gejala penyakit bengkak pada leher balita dengan CF08, mata melotot seperti mau keluar dengan CF06, kering berlebihan dengan CF02, dan yang kelima itu beriberi dengan gejala penyakit balita sulit berjalan dengan CF06, keringat berlebihan dengan CF06, balita sulit berbicara dengan CF02,
kelumpuhan pada kaki balita dengan CF04 dan dengan nama penyakit pellagra dengan gejala penyakit kulit balita bersisik dan tebal pada saat terkena sinar matahari dengan CF04, muntah dan diare dengan CF06, sering rewel dengan CF04, balita sering tidur dan tidak mau beraktivitas dengan CF04, rakitis, gejala penyakit balita sulit berjalan dengan CF04, kaki balita membengkak dengan CF04, kemudian dengan nama gejala Kaschesia dengan gejala berat badan menurun dengan CF06, sering muntah-muntah CF04, balita mengalami borok di kulit CF04, balita sering tidur dan tidak mau beraktivitas dengan CF06, dan yang ke-9 gagal hati dengan gejala penyakit perut balita mengalami pembesaran CF08, muntah dan diare 06, balita sering tidur dan tidak mau beraktivitas 06, sering muntah-muntah 06, dan penyakit edema dengan gejala balita sering tidur dan tidak mau beraktivitas dengan CF06, kerontokan pada rambut balita 02, kering pada kulit balita 04, balita mengalami sesak napas 04. Perhitungan metode certainty factor. Kemudian dari nilai-nilai CF tiap relasi yang ada akan dilakukan perhitungan sesuai dengan gejala yang dipilih. Masing-masing gejala memiliki nilai CF yang digunakan untuk menentukan nilai CF kombinasi. Misalnya dipilih 3 gejala. Yang pertama, balita terlihat sangat kurus. Yang kemudian, kelemahan para otot. Yang ketiga, badan terasa lemas dan cepat lelah. Dari 3 gejala yang telah dipilih akan dicari penyakit apa saja yang berhubungan dengan nilai CF setiap gejala pada masing-masing penyakit. Adapun tabel penyakit yang berhubungan dengan gejala. Yang pertama, gejala yang dipilih balita terlihat sangat kurus. Nama penyakitnya marasmus dengan CF08. Balita sering tidur tidak mau beraktivitas dengan penyakit anemia dengan CF06. Kemudian dengan penyakit pellagra 04, dengan penyakit Kaschesia dengan 06, dan kemudian itu gejala yang dipilih dengan penyakit dengan keringat berlebihan dengan penyakit gondok 02, beri-beri 06. Pada tabel tersebut diketahui penyakit yang dimiliki hubungan dengan gejala yang dipilih adalah yang 1 marasmus, 2 anemia, 3 pellagra, 4 Kaschesia, 5 gondok, 6 beri-beri. Pada tabel di atas dapat diketahui juga bahwa nilai CF, gejala yang sama pada penyakit yang berbeda tidak selalu sama. Perhitungan dari tiap-tiap penyakit dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu marasmus. CF sama dengan 0,8, hasil presentase sama dengan 0,8 dikali 100% sama dengan 80% dengan gejala G01. 2 anemia. CF06, CF 0,6, hasil presentasi 0,6 dikali 100% sama dengan 60% dengan gejala G08. 3. Pellagra atau Kaschesia, CF sama dengan 0,4 ditambah 0,6 dikali 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,4 ditambah 0,6 dikali 0,6 sama dengan 0 kali 4 ditambah 0,36 sama dengan 0,76. Hasil presentase 0,76 dikali 100% sama dengan 76%. Gejala G22 dan G28.
4. Gondok. CF 0,2 hasil presentasi 0,2 dikali 100% sama dengan 20% dengan gejala G14. Yang kelima beri-beri dengan CF 0,6 hasil presentasi 0,6 dikali 100% sama dengan 60%. Gejala G16. Sehingga dapat disimpulkan penyakit yang diderita dengan kemungkinan tertinggi yaitu Maramus dengan nilai CF tertinggi yaitu sebesar 80%. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.